warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama Nurul Purnamasari, anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Purnamasari, kemudian rekan saya Nur Hamidah Ami dan Abdul Rahman Fauzi. Kami beranggotakan 3 anggota yang akan membahas analisis butir soal. Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi tugas evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Richa Aprilia. Kami kelompok 9 akan membahas materi mengenai analisis butir soal yang mencakup beberapa pembahasan, yaitu 1. Pengertian analisis butir soal. 2. Tujuan penerapan analisis butir soal. 3. Manfaat analisis butir soal. Yang keempat, macam-macam analisis butir soal. Yang kelima, teknik analisis tingkat kesukaran. Yang keenam, rumus tingkat kesukaran. 7. Kriteria penilaian tingkat kesukaran. Yang kedelapan, konsep daya pembeda soal. Yang kesembilan, rumus daya pembeda soal. Yang kesepuluh, kriteria penilaian daya pembeda rumus TK dan DP pada perhitungan dalam Microsoft Excel. Pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item soal benar-benar baik, sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Tujuan analisis butir soal. Analisis butir soal bertujuan untuk mengidentifikasi butir-butir manakah yang termasuk dalam kategori baik, kurang, baik, dan jelek. Analisis butir tes memungkinkan kita memperoleh informasi mengenai baik tidaknya suatu butir, sekaligus memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Manfaat analisis butir soal. Analisis butir soal memberikan manfaat. 1. Menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecor soal. Yang ketiga, merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Sekian mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait pembahasan analisis butir soal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NPM 18110100201. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi dari materi analisis butir soal yang bagian D, yaitu macam-macam analisis butir soal. Analisis butir soal dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada teknik analisis secara kualitatif, yaitu ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu diantaranya yang pertama ada teknik moderator, yang merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang, yaitu sebagai penengahnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada panel, yang merupakan suatu teknik yang menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis kuantitatif.
secara kuantitatif, yaitu penilaian butir soal berdasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari hasil yang telah diujikan. Nah, ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu diantaranya yang pertama ada pendekatan secara klasik, yaitu proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta yang sedang dites guna meningkatkan mutu butir soal secara bersangkutan dengan menggunakan teori klasik. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan secara modern, yaitu merupakan penilaian butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau yang biasa disebut dengan item response theory atau IRT. Nah, teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab yang benar suatu butir dengan kemampuan dari siswanya. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep teknik analisis tingkat kesukaran. Nah, yaitu penghitungan tingkat kesukaran soal ini. Dalam analisis butir soal ini adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal tersebut. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut telah baik. Nah, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar atau susah. Menurut Arifin, dia menyatakan bahwa untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, sebaiknya proporsi antara tingkat kesukaran soal tersebut tersebar secara normal. Nah, maksudnya penghitungan proporsi tersebut dapat diatur, yaitu diantaranya soal sukar 25%, soal sedang 50%, dan soal yang mudah itu 25%. Nah, yang kedua, soal sukar 20%, soal sedang 60%, atau soal mudah 20%. Nah, yang selanjutnya soal sukar 15%, soal sedang 70%, dan soal mudahnya 15%. Nah, agar perhitungan proporsi antara tingkat kesukaran soal itu bisa tersebar secara normal, maka terlebih dahulu peneliti harus menentukan kriteria penafsiran tingkat kesukaran soal dari hasil perhitungan yang dilakukan pada butir soal, contohnya soal ujian tengah semester. Nah, kemudian Arifin juga menyatakan bahwa adapun kriteria penafsiran tingkat kesukaran soal itu dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya jika jumlah persentase sampai dengan 27% itu termasuk mudah. Jika jumlah persentase sampai dengan 28% sampai 72% itu termasuk sedang. Nah, yang ketiga, jika jumlah persentase sampai dengan 73% ke atas itu termasuk sukar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rumus tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal objektif dapat dihitung dengan rumus yaitu P sama dengan B per JS. Nah, keterangannya P itu merupakan indeks kesukaran atau tingkat kesukaran. Nah, sedangkan B itu merupakan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, sedangkan JS itu merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes yang mengikuti tes ini. Itu dinamakan dengan JS. Nah, untuk kriteria indeks kesulitan soal yaitu dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu 0,00 sampai 0,30 itu soal kategori sukar. Nah, yang kedua
0,31 sampai 0,70 itu termasuk soal kategori sedang. Nah, sedangkan 0,71 sampai 1,00 itu termasuk kategori soal yang mudah. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung tingkat kesukaran soal yang bagian uraian itu adalah yang pertama, menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumusnya, yaitu rata-rata sama dengan jumlah skor peserta didik tiap soal per jumlah peserta didik. Nah, selanjutnya untuk menghitung tingkat kesukaran, yaitu dengan rumus tingkat kesukaran sama dengan rata-rata per skor maksimum tiap soal. Baiklah, itu tadi merupakan rumus-rumus dari analisis butir soal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Rahman Fauzi. Kepada Abdul Rahman dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Rahman Fauzi, MPM 18110137 akan melanjutkan pemateri, yakni yang G, kriteria penilaian tingkatan kesukaran. Menurut pandangan teori tes klasik secara empiris, mutu butir soal ditentukan oleh statistik butir soal yang meliputi tingkatan kesukaran, daya beda, dan efektivitas. Menurut statistik, butir kualitas butir soal secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Bisa dilihat di makalah. Yang selanjutnya, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal tingkat tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks kesukaran ini umumnya dilaksanakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kira-kira 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Adapun rumusan soal, yakni tingkat kesukaran atau TK sama dengan jumlah siswa yang menjawab dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Adapun contoh soal dapat dilihat di makalah. Adapun tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yakni kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi penguji dan pengajaran. Yang pertama, bagi guru adalah sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran, umumnya memberi masukan pada siswa untuk hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau terdapat butir soal yang bias. Yang kedua, bagi kegunaan bagi pengujian dan pembelajaran. Yang pertama, mengenalkan konsep yang diperoleh untuk ajaran ulangan. Yang kedua, tanda-tanda terdapat kelebihan atau kekurangan dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberikan masukan pada siswa. Yang keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Yang kelima, mereka tes yang memiliki ketepatan pada setiap soal. Yang selanjutnya, bagian H, konsep daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal terdapat pembedaan antara warga belajar atau siswa yang dapat menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa ini yang tidak kurang atau tidak lebih atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Langkah-langkah menghitung beda soal sebagai berikut. 1. Buatlah rangkum ranking dari siswa peserta tes. Yang kedua, kelompokkan peserta tes menjadi dua kelompok berdasarkan peringkat atau skor. Yang ketiga, buatlah skor untuk masing-masing peserta tes. Yang keempat, 50% tes peringkat atas kelompok A dan 50% peringkat tes dimasukkan ke kelompok B. Yang kelima, masukkan kategori kelompok ke dalam masing-masing peserta tes. Yang keenam, hasil perhitungan daya konsep dengan kategori daya beda soal dan diberikan nomor sesuai kriteria. Yang selanjutnya, I, rumusan daya pembeda soal.
Untuk mengetahui daya pembeda soal, bentuk pikiran ganda adalah dengan menggunakan rumus DB sama dengan PT kurangi PR. Adapun PT ialah proporsi siswa yang menjawab benar dalam kolom siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Adapun PR proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah. Adapun contoh penyelesaiannya dapat dilihat di makalah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Kemudian pada penerapan contoh rumus TK dan DP melalui Microsoft Excel akan dibahas dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.